Dewasa ini sepertinya setiap orang tidak bisa luput dari sosial media. Banyak yang bisa dilakukan di sosial media, berbisnis, mencari teman, melakukan aktivitas bersama. Dan mungkin salah satu sosial media yang sedang naik daun saat ini adalah TikTok ya. Seperti yang kita tahu, mulai dari video berdurasi 15 detik sampai berdurasi 5 menit, banyak video menarik yang bisa kita ikuti. Dan banyak akun-akun yang menciptakan video-video dengan konten yang menarik, yang juga bisa kita ikuti. Tapi dari semua akun itu, ada beberapa akun TikTok yang mengunggah video yang membuat kita merasa tidak nyaman. Lensa kameranya merekam apa yang seharusnya tidak direkam atau tidak ada di sana. Siapin minuman lu dan cemilan lu. Let's down to the rabbit hole, karena ini adalah cerita lengkap tentang beberapa akun TikTok yang memiliki video yang menyeramkan. Yang pertama adalah Nicki Mino 68. Akun TikTok ini mulai mengunggah videonya di akun TikToknya yang sekarang ketika dia mulai merasa kalau dia dihantui di tempat kerjanya. Nick yang dipanggil di dalam video ini atau orang yang punya akun TikTok ini, dia bekerja di sebuah restoran burger di daerahnya. Dan dia sering mengalami gangguan seperti lampu yang berkedip atau barang-barang yang mulai bergerak sendiri. Nick mengalami gangguan ini terutama ketika malam hari, yaitu ketika dia mulai closing store. Bahkan pada satu waktu, gangguan ini mulai sedikit lebih ekstrim dari biasanya ketika Nick sedang menutup atau sedang closing store dan sedang mematikan semua lampu, tiba-tiba lampu di dapur berkedip sendiri. Nick mengarahkan kameranya ke arah saklar lampu, namun dia tidak menyentuhnya dan lampunya masih tetap berkedip sendiri. Nick mencoba untuk mematikannya, namun lampunya tetap berkedip. Hal ini bukan hanya dialami oleh Nick, tapi beberapa koleganya, beberapa teman kerjanya juga mengalami hal yang serupa. Dan bahkan ketika Nick closing store bersama salah satu temannya, ini adalah kejadian yang terjadi. And I'm shaking right now. okay, and her keys are in the fucking bag. We need to go. We need to go get my keys. And the light turned on. I don't want to go. Okay, well, I'm gonna literally record this whole thing just so you guys can see what happened. I'm literally so fucking scared. What the fuck? Oh my Okay, God. okay, Go. something. We're 50 minutes past our shit because of this shit. We closed at 10, so we need to like. It's so dark because all the light switches are over here. Stop it. Stop it. Fucking go. Fucking Okay. go. Fucking go. Okay, this is what I mean. Oh my God. This room is over. Fucking God. This is Oh my God. what we're dealing with. Oh my God, yo, what the fuck? Bro, Nick, did you fucking do this on purpose? I- Did you fucking fake this? No, I'm gonna beat the shit out of you, Nick. Stop! You're literally. Are you? No, wait. No. Nah. 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 No. Berikutnya adalah Josiah Worley. Dia mengupload sebuah video tentang dia yang sendirian di rumah saat itu, dan dia mengatakan kalau ada sesuatu di dekat sofanya. Something does not feel right, especially in this corner. Can you fucking seriously? Dan semenjak dari situ banyak kejadian aneh terjadi di rumahnya Josh ini.
Awalnya dia hanya merasakan ketidaknyamanan ketika dia sedang berada sendirian di sebuah ruangan, di ruang makan atau di rumahnya lah ya. Dia mulai ngerasa gak nyaman dan sampai akhirnya secara bertahap gangguannya mulai menggerakkan benda-benda di sekitar Josh. I haven't been back here for not too long. Can you make the light shut off? This time I have a person who's sitting there. Was that a candle? Yeah. Alright, so you can fucking Oh my god. yeah, you can evaluate that as much as you want. It's still lit. It's still lit. Are you okay? Pernah suatu waktu, Josh, dia mengunggah sebuah video yang mengatakan kalau dia habis FaceTime bersama temannya, dan ketika dia FaceTime bersama temannya mengatakan kalau ada sesuatu di belakangnya. I just got off of FaceTime with my friends Bree and Liz, and they were saying that something was in the fucking hallway. No, it's in the kitchen. It's in the kitchen, bruh. Oh, that chair fell over. This chair fell over. Sepertinya memang ada sesuatu di belakangnya ya. Berikutnya adalah Kirsty Williams 91. Sebenarnya akun TikTok ini berisi tentang Kirsty Williams yang mengupload dan mengunggah video-video tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang suaminya, tentang dirinya, vlog sehari-hari lah. Tapi semuanya berubah ketika dia mulai mengunggah sebuah video tentang boneka yang ada di rumahnya, yang dia kira bonekanya bernafas. Mulai dari sini, Kirsty mulai mengunggah atau mengupdate keadaan boneka yang ada di rumahnya. There she is. Oh my. I know a lot of you have been asking about how I got this doll, so I'm going to tell you where we found her and how we got her home. We went on holiday to Spain and we were walking through a little plaza in a little village, and some guy came. Kirsty mendapatkan boneka ini ketika dia berlibur ke Spanyol dari seorang pria yang tidak dia kenal. Dan saat membawanya ke rumah, boneka ini bisa dikatakan menjadi sumber hal-hal aneh terjadi di rumahnya Kirsty. Seperti misalkan terdengar suara benturan keras setiap malam di tempat di mana boneka itu berada. I've relisted the doll on eBay, and it's Spanish doll of TikTok.
Kirsty sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk menyingkirkan boneka ini. Dan salah satunya adalah dia meminta temannya untuk menjaga boneka ini. Namun sayangnya itu hanya bertahan selama 1 minggu. Seminggu kemudian, temannya menelpon Kirsty, menghubungi Kirsty, kalau temannya ini ingin Kirsty mengambil bonekanya lagi, karena temannya pun mengalami gangguan-gangguan dari si boneka itu. Kirsty sudah mencoba menjual boneka ini di eBay malah. Namun entah kenapa eBay meremove item atau boneka ini. Padahal kalau kalian cari haunted dolls di eBay ada ratusan, ada ribuan bahkan mungkin ya, item yang berlabel haunted dolls. Tapi dari semua item itu hanya item Kirsty atau hanya boneka Kirsty yang di-remove oleh eBay. Update terakhir tentang boneka ini adalah bahwa Kirsty menemukan temannya yang bernama Lucy yang mau mengambil boneka ini dari rumahnya Kirsty. Dan kalau kalian lihat akun TikToknya sekarang, Kirsty sepertinya sudah kembali ke kehidupan normalnya. Berikutnya adalah Ashley Catering. Kalau kalian lihat akun TikToknya, sebenarnya ini adalah akun TikTok yang cukup normal. Bukan cukup normal ya, maksudnya akun TikTok yang memang normal, yang memang bisa kalian temukan dimanapun. Isinya cuman tentang Ashley nge-vlog, nyobain resep baru, nge-review barang, atau kebanyakan mungkin tentang dia memberikan kita tips tentang properti dan perumahan. Tapi pada 14 November, dia mendapatkan notif dari kamera keamanan di rumahnya, dan ini yang dia tangkap. Setelah video ini, Ashley sepertinya tidak berbicara banyak atau tidak mengupdate keadaannya atau keadaan tentang video tersebut, karena setelah video itu dia mengupload video-video biasa seperti biasa lagi, seperti dia mencoba resep baru, mereview barang, sampai berikutnya dia mengupload video seperti ini yang ditangkap oleh kamera atau lensa yang juga adalah kamera keamanan di rumahnya. Rasanya itu bukan hal yang ingin kalian lihat ketika kalian mendapatkan notif dari kamera keamanan di rumah kalian. Itu tadi adalah beberapa cerita tentang akun TikTok yang pernah mengunggah video menyeramkan di akunnya. Gimana nih kalau dari kalian, apakah kalian mungkin termasuk orang yang pernah mengunggah video menyeramkan atau menakutkan di akun sosial media kalian? Atau mungkin kalian tahu beberapa akun selain di akun TikTok, Instagram, Facebook, atau Twitter yang juga pernah mengunggah video yang menyeramkan? Kalau kalian tahu, bisa kasih tahu di komentar. Dan kalau kalian suka video ini, klik jempol ke atas dan bagi keseraman ini dengan teman-teman kalian dengan mengklik tombol share. Terima kasih.